Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ranti Rama Sapitri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan siklus akuntansi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu kita akan membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan data penyesuaian, yaitu ada 3 data penyesuaian yang akan kita buat. Nah, jurnal penyesuaian itu dibuat untuk membuat nominal atau nilai wajar dari suatu akun. Nah, seperti ini kita langsung saja buat di jurnal penyesuaian. Di bagian jurnal penyesuaian ini sudah saya buat tabelnya sebelumnya. Lalu kita lihat di ilustrasi transaksi. Peralatan disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Berarti 10%. Kita lihat di sini di neraca saldo berapa nilai peralatan kita. Peralatan itu kan equipment. Jadi equipment-nya itu kita kalikan, yaitu 185 juta sama dengan 185 juta kita kali dengan 10% ini. 10%. Dapatlah 18.500. Nah, untuk akunnya itu sendiri, kan peralatan disusutkan. Berarti ada depreciation expense pada akumulasi depreciation of equipment. Kita lanjut, kita buat ke jurnal penyesuaian. Kita buat dulu akunnya. Untuk akunnya itu depreciation expense pada akumulasi akumulasi depreciation of equipment. Oke. Untuk nomor akunnya itu sendiri, kita lihat dulu tadi nominalnya itu sebesar 18.500. Di sisi kreditnya juga akan 18.500. 500. Oke. Kita lihat dulu di depreciation expense itu sudah ada akunnya di sini, ternyata akunnya itu belum ada. Jadi kita lihat di buku besar. Di buku besar depreciation expense. Nah, tadi kan akunnya itu sebenarnya belum ada di buku besarnya, jadi sudah saya buatkan tabelnya tersendiri, yaitu ada di nomor akun 517. Kita lihat di jurnal penyesuaian 517. Nah, untuk akumulasi depreciation expense-nya itu mengikuti ada di bawahnya 518. Selanjutnya kita lihat di ilustrasi transaksi selanjutnya itu ada di perusahaan menyewa ruko selama setahun, akan tetapi manfaat yang baru dirasakan 1 bulan. Maka nilai yang kita hitung adalah sebesar 1 bulan ini. Kita lihat di neraca saldo. Kita lihat di beban sewa ini ada 54 juta. Maka kalau kita mau menghitung 1 bulan, otomatis 1/12. Langsung saja kita bagi 54 juta, kita bagi dengan 12. Sama dengan 54 juta, kita bagi dengan 12. Oke, dan nilainya itu ada 4.500.000. Kita masukkan di jurnal penyesuaian. Kita lihat dulu di sini. Perusahaan menyewa ruko selama setahun. Maka di sini akun di jurnal penyesuaiannya itu adalah rent expense, beban sewa. Expense pada prepaid rent. Oke. Untuk nomor akunnya itu sendiri kita buat dulu nominalnya sebesar 4.500.000 ya. 4.500.000 dan di sisi kreditnya itu akan mengikuti dari sisi debit. Selanjutnya kita lihat untuk nomor akunnya rent expense itu ada di kita pindahkan supaya memudahkan kita. Rent expense. Nah, rent expense juga belum ada di akun buku besar, sudah saya buatkan lagi. Di sini ada nomor akunnya itu 519, kita kopikan saja. Di sini 519. Kita buat rata tengah dulu. Oke. Untuk prepaid rent itu biasanya sudah ada di buku besar. Jadi kita scrollkan ke atas, kita lihat untuk akun prepaid rent.
Prepaid rent di sini nomor akunnya yaitu 113. Kita kopikan juga, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita lihat di ilustrasi transaksi berikutnya itu ada perlengkapan yang masih tersisa sebesar 4 juta. Berarti kita akan menghitung perlengkapan yang sudah terpakai. Kita lihat di neraca saldo berapa nilai perlengkapan kita. Perlengkapan itu ada di supplies. Berarti sama dengan nilai perlengkapan kita sebelumnya dikurang dengan yang masih tersisa yaitu 4 juta. Yaitu berarti nilai yang telah terpakai sebesar 42 juta. Kita buat di sini. Oke, untuk akun di jurnal penyesuaiannya itu berarti beban perlengkapan atau supplies expense pada supplies. Kita buat di jurnal penyesuaian. Supplies expense pada supplies. Oke, untuk nominalnya itu tadi sebesar 42 juta. Dan di sisi kreditnya pun akan mengikuti dari sisi ini. Oke, untuk nomor akunnya, kita lihat di buku besar. Untuk supplies expense itu belum ada, jadi kita lihat di sini udah saya buat ya 520. 520 ini kita letakkan di sini 520. Untuk supplies itu supplies sudah ada di buku besar. Jadi kita lihat lagi, kita scroll untuk supplies. Oke, ini supplies ya. Nomor akunnya yaitu 114. Kita pindahkan ke jurnal penyesuaian kita. Oke. Kita rata tengah biar sama. Selanjutnya kita akan mentotalkan. Itu kita sama dengan sum blok dari atas. Sip. Oke. Wah, ini salah. Ini harusnya 18 juta, ada sedikit kesalahan. Oke. Sama dengan sum. Kita blok dari sini ke sini. Oke, nilainya udah balance ya, yaitu sebesar 65 juta. Nah, informasi dari jurnal penyesuaian ini kita pindahkan ke buku besar. Oke, depreciation expense sebesar 18.500. Kita ambil ini 18.500. Kita lihat di sini untuk depreciation expense. Depreciation expense. Nah, di sini sudah ada. Kita buat untuk periode tanggal 30 November. Keterangannya itu posting. Posting ya, sebesar 18.500.000 rupiah. Oke, 18.500. Di sini juga tinggal mengikuti. Selanjutnya itu di jurnal penyesuaian akunnya adalah akumulasi depreciation of equipment. Kita lanjut berarti di sini 18.500 juga kita masukkan di sini infonya. 30 keterangannya itu posting. Kita letakkan di posisi kredit. Untuk nilainya karena sama dengan depreciation expense, jadi tinggal kita inikan aja sama dengan juga di sini. Oke. Kita lihat lagi data di jurnal penyesuaian selanjutnya itu rent expense atau beban sewa. Beban sewa di sini kita lihat lagi apakah sudah ada. Nah, untuk ininya belum ada, jadi kita buat dulu 30. Keterangannya posting. Untuk nominalnya itu sebesar 4.500.000. Kita kopikan, kita masukkan ke buku besar 4.500.000. Sini juga 4.500.000. Selanjutnya itu ada prepaid rate. Nah, prepaid rate itu biasanya udah ada di buku besar, di neraca saldo kita tuh. Kita lihat di buku besar, prepaid rate. Beban sewa. Sewa dibayar di muka. Prepaid rate di sini sudah ada. Kita masukkan tanggal 30. Untuk keterangannya itu posting sebesar 54 juta di sebelah kredit. 4.500.000.
Oke, nah, jadi kan ini ada debit, ada kredit. Berarti kita akan mengurangkan. Dan untuk posisi ininya, berarti kita lihat yang antara debit dan kredit itu lebih besar mana. Di sini udah bisa kita lihat bahwa posisi debit lebih besar dari kredit. Otomatis letak saldonya itu ada di debit. Kita kurangkan. Yang ini kita kurang dengan yang ini. Dapat hasilnya 49.500.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat di jurnal penyesuaian, setelah prepare rent itu ada supplies expense. Supplies expense di sini sebesar 42 juta rupiah. Kita lihat di buku besar kita, supplies expense. Nah, supplies expense ada di sini, kita buat keterangannya posting. Senilai 42 juta rupiah. Oke, sama dengan 42 juta. Oke, sama dengan ini, enter 42 juta. Setelah supplies expense, kita lihat lagi ada supplies. Sebesar 42 juta rupiah juga. Kita lihat di buku besar untuk akun supplies itu sudah ada. Kita lihat di sini. Nah, nih ada 42 juta. Kita buat dulu tanggal 30. Untuk keterangannya itu posting. Nah, tadi kan di posisi kredit ya sebesar 42 juta kita buat 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk meletakkan nominalnya, karena di sini ada debit, ada kredit, kita lihat saldo yang paling besar, yaitu ada di debit. Maka posisinya akan berada di debit. Kita kurangkan, yang ini kita kurang dengan ini. Dapatlah hasilnya 4 juta rupiah. Selanjutnya, setelah informasi dari jumlah penyesuaian sudah kita pindahkan ke buku besar, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini saya sudah siapkan tabelnya, kita lihat di buku besar. Di buku besar kita mulai lagi dari kas. Kita copy untuk akun kas. Untuk nomor akunnya itu 111. Kita lihat di sini kita buat kas. Nomor akunnya 111. Untuk nominalnya kita lihat di sini ada sebesar 350.500.000 rupiah. 350.500.000 rupiah. 3 di posisi debit. 350.500.000. Oke. Nah, selanjutnya itu ada akun, setelah kas itu ada akun receivables. Untuk nomor akunnya 112 bisa kita lihat. Akun receivables. Untuk nomor akunnya itu 112. Oke. Untuk nominalnya itu ada berapa? Kita lihat di sini ada sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita buat di sini 2 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu, setelah akun receivables, kita lihat lagi ada namanya akun prepaid rent. Copy, yaitu ada di nomor akun 113. 113. Salah. Nah, di sini nominalnya itu ada sebesar 49.500.000 rupiah. 49.500.000 rupiah. 49 juta. 49.500. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah prepare rent itu ada akun namanya supplies. Kita copy untuk nomor akun di 114. Di 114. Nah, untuk nominalnya sendiri, kita lihat lagi di buku besar, itu ada di 4 juta rupiah. Kita buat di sini 4 juta. 2, 3, 4, 6. Oke. Selanjutnya, setelah supplies itu ada yang namanya equipment. Kita kopikan kata-kata equipment di sini di nomor akun 121. 121. Di
dengan nominal di sini ada 185 juta rupiah. Buat 185, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah equipment itu ada yang namanya akun payables. Akun payables di sini di sisi kredit. Kita kopikan dulu untuk nomor akunnya 212 212 212 di posisi kredit sebesar 105 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 100. Nah, setelah akun payables itu ada yang namanya akun Ranti Capitals atau modal Ranti. Ambil di sini kita kopikan kata-katanya. Kita lihat nominalnya di sini ada 525 juta rupiah dengan akun 311. Kita buat di sini 525 juta rupiah 525 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dengan nomor akun 311 ya. Setelah Ranti Capitals, kita lihat lagi di buku besar. Di buku besar itu ada Ranti Prive. Nah, Ranti Prive di sini kita kopikan dulu nama akunnya. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Dengan kita lihat lagi nomor akun dan nominalnya. Di sini ada nominalnya sebesar 7.500.000 dengan nomor akun 312, 312. 7.500.000 di posisi debit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nomor akunnya 312. Setelah Ranti Prives itu ada yang namanya service revenue atau pendapatan jasa. Kita kopikan dulu untuk nomor akunnya itu 411. 11 kita buat di sini. Ini di sininya masih ada spasi ternyata ya. Kita hapuskan dulu spasinya. Untuk nominalnya, kita lihat lagi di buku besar. Service revenue itu ada 27.750.000 rupiah. Kita masukkan di sini sebesar 27.750.000. Setelah service revenue itu ada yang namanya akun salaries expense. Copy dulu salaries expense. Untuk nomor akunnya itu ada 511. 511. Nominalnya kita lihat lagi di buku besar itu sebesar 9 juta rupiah. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah salaries expense, kita lihat lagi di buku besar ada yang namanya akun utilities expense. Utilities expense di sini. Untuk nomor akun dan nominalnya, itu nomor akunnya ada di 515 dengan nominal 1.750.000. 515. 1.750.000. 1, 2, 3. Oke, setelah utilities expense, ada yang namanya akun advertising expense. Di sini untuk nilai advertising expense-nya, kita kopikan dulu ya sebelumnya advertising expense, kita masukkan ke sini. Oke, untuk nominal dan nomor akunnya kita lihat lagi. Di nomor akun 516 dengan debit 2 juta. 516 dengan debit 2 juta. Debit di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta. Setelah advertising expense, itu ada yang namanya depreciation expense sebesar 18.500.000. Depreciation expense 517. 517 dengan nominal 18.500.000.
2, 3, 4, 5. Oke. Setelah depreciation expense itu ada yang namanya akumulasi depreciation of equipment. Kita kopikan 518 518. Oke. Kita lebarkan sedikit. Untuk nominalnya kita lihat lagi di buku besar, yaitu 18.500.000 di posisi kredit. Kita masukkan di sini di posisi karena kebetulan sama dengan ini. Setelah akumulasi depreciation of equipment itu ada akun yang namanya rent expense. Copy dulu rent expense-nya dengan nomor akun 519 dan nominal 4.500.000 di posisi debit. 519 sebesar 4.500.000. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, setelah rent expense, itu ada yang namanya supplies expense di posisi debit. 42 juta. Kita copy. Untuk nomor akunnya itu 520 sebesar 42 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sudah terisi semua ya. Kita lihat lagi di sini. Tidak ada lagi akun yang tertinggal. Ini untuk akun selanjutnya. Nah, sini sudah ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kita jumlahkan dulu apakah di sini balance atau tidak. Kita lihat di sini. Kita blok dari atas. Nah, kita tutup. Dan di sini nominal di debitnya Rp676.250.000. Kita lihat juga di posisi kreditnya berapa. Apakah balance. Ini juga kita blok dari atas ke bawah. Tutup kurung. Dan hasilnya balance yaitu sebesar Rp676.250.000. Nah, inilah hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian kita. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup. Nah, ini dia. Di jurnal penutup udah saya buat juga tabelnya. Jadi yang kita tutup itu beberapa akun seperti pendapatan jasa dan juga beban-beban lainnya. Nah, di sini kita buat dulu, kita mulai dari yang namanya pendapatan jasa dan kita lihat di neraca saldo. Nah, ini dia. Kita akan menutup akun dari service revenue. Nah, di sini kan service revenue di posisi kredit ya. Jadi kita akan ditutup, itu kita balik. Kalau kredit jadi debit, kalau debit jadi kredit. Nah, kita copy dulu. Service revenue. Kita masukkan ke sini. Kontak. Oke. Di posisi debit nominalnya itu ada sebesar 27.500.000. Sini. Untuk akunnya, untuk lawan akunnya itu ada namanya income summary. Income summary. Untuk nominalnya itu akan sama dengan yang di sini ya. Nah, selanjutnya itu kita akan menutup akun beban-beban. Kita masukkan dulu di sini untuk nomor akunnya ya. Service revenue itu ada 411. 411. Income summary nanti saja ya, kita ini kan dulu. Nah, untuk menutup akun beban-beban, kita kan udah tahu ya kalau beban itu saldo normalnya ada di debit. Berarti di jurnal penutup itu kita akan balik menjadi di posisinya di kredit. Maka di sini akunnya lawannya ada income summary. Income summary. Jadi yang semua namanya beban itu kita akan masukkan di sini. Kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian.
ada namanya beban dari beban sini, salaries expense yang ada expense-nya itu, dan juga dua ini, kita akan masukkan di situ. Salaries expense, kita mulai dari sini, Ctrl C, kita masukkan dulu di sini. Apa namanya ini? Ctrl C. Untuk pembeda antara debit kredit, kita agak jorokkan ke dalam. Setelah salaries expense, itu ada yang namanya utilities expense. Kita masukkan juga. Nah, setelah itu ada yang namanya advertising expense. Kita masukkan di sini. Advertising expense, dua juga. Selanjutnya itu ada yang namanya akun depreciation expense. Kita copy ya. Kita masukkan ke sini. Dua, tiga. Setelah itu ada akun yang namanya rent expense. C, masukkan di sini. Oke. Ini masih all borders kan dulu. Oke. Setelah rent expense itu ada supplies expense. Masukkan di sini. Oke, tinggal nominalnya saja yang kita masukkan. Untuk salaries expense itu nilainya sebesar 9 juta. Terus ada utilities expense. Di sini utilities expense-nya sebesar 1.750.000. Selanjutnya itu ada advertising expense. Kita kopikan. Dan depreciation expense. Oke, kita copy juga. Dan ada yang namanya rent expense. Rent expense di sini ada 4.500.000. Dan juga ada supplies expense. Supplies expense 42 juta. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, nah untuk nilai di income summary yang ini, kita tambahkan semua akun beban-beban. Oke, berarti tinggal kita blok yang nilai beban ini. Terus kita tutup kurung. Nah, dapat hasilnya 77.750.000 rupiah. Setelah itu ada akun yang namanya, kita akan menutup akun selanjutnya, yaitu, apa namanya itu, nama akun jurnal penutup selanjutnya itu ada yang namanya, oke, kita akan menutup akun Prive, karena di sini kita perusahaan perorangan. Berarti di sini Prive itu kan juga saldo normalnya ada di debit ya. Jadi di sini lawannya ada retained earnings pada ranti Prive. Oke, nah income summary. Oke, untuk nomor akunnya jangan lupa. Tapi kita buat dulu Ranti Prive di sini. Ranti Prive di sini nominalnya 7.500.000. Copy. Kita masukkan di sini. Kredit. Dan juga di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat nomor akun. Salaries expense. Di sini nomor akunnya Salaries expense 511. Kita copy juga ya, biar tidak memakan waktu. Selanjutnya itu ada di utilities expense. Kita copy juga. Di sini 516, 517, dan juga rent expense-nya itu 519 dan 520. 519 dan 520. 519
520. Ranti Prive itu ada di nomor akun 312. 312 ini. Copy juga, lalu kita masukkan di jurnal penutup. Untuk retained earnings dan income summary itu nomor akunnya bisa kita lihat dulu di buku besar ya, biar nggak ketinggalan nanti. Untuk income summary itu 512 dan untuk retained earnings itu 522. Kita masukkan di sini 521 dan 522. 521, oke. Di sini udah kita masukkan semua akun-akunnya, udah kita pindahkan. Berarti tinggal kita jumlahkan apakah hasilnya akan balance atau tidak. Kita blok dari atas sini. Lalu kita tutup kurung dan sudah 113 juta. Sama dengan di sini sum. Dan hasilnya balance di 113 juta rupiah. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita harus memostingnya lagi ke buku besar satu-satu. Pertama kita mulai dari income summary. Nah, income summary di sini kita masukkan ya, income summary di sini. Bukan dari service revenue. Service revenue di sini kita mulai dulu ya. Untuk service ini service revenue kita buat tanggal 30, keterangannya itu juga posting karena kita memindahkan informasi. Selanjutnya itu ada di service revenue tadi kan di debit ya sebesar 27.500 sama dengan yang ini. Kita lihat lagi di sini agar tidak salah. Di sisi debit sebesar 27.750.000 rupiah. Besar profit. Oke. Di sini ketemu 27 juta dan juga 27 juta di debit, maka hasilnya itu akan 0. Kita buat dulu sama dengan ini dikurang dengan ini. Oke, hasilnya 0. Selanjutnya itu ada di akun income summary. Income summary di sini di posisi kredit sebesar 27.750.000 rupiah. Kita masukkan di buku besar. Di income summary di sini ada periodenya itu ada di November. Untuk tanggalnya itu di tanggal 30. Keterangannya itu posting. Di posisi debit tadi ya 27.750.000. Oke, di sini akan sama dengan ini. Selanjutnya di sini akun yang ini ada di income summary lagi, tapi di posisinya ada di debit. Kita masukkan, kita copy dulu ya. Masukkan di buku besar. Posting. Ini tadi posisinya ada di kredit ya. Salah peletakan. Oke. Income summary yang kedua di jurnal penutup itu ada di posisi debit. Nah, copy dulu 77.750. 77.750.000. 23. Oke. Nah, ini kan berlawanan ya, ada kredit, ada debit. Maka kita akan kurangkan dan untuk letak posisi saldonya itu kita lihat yang paling besar. Di sini bisa kita lihat 77 juta dan 27 juta itu lebih besar 77 juta. Maka di sini letakkan di posisi debit, kita kurangkan dengan kredit yang ini. Oke, dapat hasilnya 57 juta. 50 juta, maaf. Selanjutnya kita lihat lagi ada informasi di bagian beban-beban. Kalau kita perhatikan, semua beban itu kita balik posisinya dengan nominal yang sama. Maka di buku besar, kita tidak perlu payah-payah lagi untuk memindahkannya ya. Karena kita udah tahu bahwa
posisinya itu tinggal dibalik untuk mengenolkan karena tidak bisa kita bawa lagi ke periode selanjutnya nilai dari beban-beban yang ada di bulan ini atau periode ini. Kita lihat di sini mulai dari beban salaries expense. Salaries expense. Perangannya sama aja, posting di posisi kredit kita balik, maka di sini hasilnya adalah kan 0. Selanjutnya di utilities expense itu ada di tanggal 30. Terangannya itu adalah posting. Untuk nominalnya kita balik aja ya di posisi ini. Kita kurangkan ini kurang dengan ini. Oke, hasilnya 0. Selanjutnya ada di advertising expense. Tanggalnya itu ada tanggal 30. Untuk keterangannya itu posting. Selanjutnya ada di ini. Nah, di sini saldonya pasti akan bersaldo 0. Kita kurangkan, masukkan oke 0. Lanjut di depreciation expense. Keterangannya langsung posting. Posting. Nah, kita posisinya itu di kredit ya sebesar 18.500.000. Kita kopikan aja. Oke, kita kurangkan akun dari debit dan kredit ini. Mencari nilainya, lanjut di akumulasi dan nah ini yang selanjutnya ada 2 akun ini ya. Sama dengan posting. Untuk nominalnya kita letakkan di posisi kredit sebesar 4.500.000. Oke, sama dengan ini dikurang dengan salah ini ya. Oke, salah ini ya. Sini bisa kita lihat 4.500.000 dikurang 4.500.000 maka hasilnya adalah 0. Ini sama dengan ini kurang dengan ini. Oke, 0 ya. Selanjutnya ada di supplies expense, sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita tinggal letakkan posisi dari debit ke kredit. Oke, sama dengan 42 juta ya. Selanjutnya untuk nominalnya ini kita juga ini Oke, di sini kita kurangkan dulu di sini nominal yang ini dikurang dengan nominal yang kredit. Oke, hasilnya 0. Kita lihat lagi apakah ada beban-beban selanjutnya. Ternyata di sini tidak ada ya. Kita lihat lagi di jurnal ini. Jadi selesai di sini. Lanjut kita ke akun retired earnings dan juga renti price. Nah, retired earnings di sini di posisi debit. Kita kontrolkan, kita copy, kita letakkan di buku besar. Retired earnings di posisi debit tadi ya. Untuk periodenya itu periode November tanggal 30 November. Terangannya itu adalah posting. Oke, debit ke debit. Nah, oke. Lanjut ke ranti price. Ranti price di sini nih. Posisinya kan dibalik. Posting. Nah, di sini debit berarti ranti price yang di sini itu ada posisi kredit. Kita masukkan. Maka di sini
Ini dikurang dengan yang ini. Hasilnya 0. Nah, sudah kita lihat lagi di sini akun dari jurnal penutup, nominal dari jurnal penutup ini sudah kita pindahkan ke buku besar. Maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah memasukkannya ke neraca saldo setelah penutupan. Kita lihat dulu mana neraca saldo setelah, nah ini dia. Neraca saldo setelah penutupan. Post closing trial balance. Nah, post closing trial balance ini insert. Oke, di sini jangan lupa nama perusahaan kita. Ranti Printing. Oke, kita blok ya. Kita boldkan juga. Bold. Dan juga untuk ininya tahun. Oke. Terus kita rata tengah. Oh, lupa merger and centernya belum. Oke, nah ini sudah saya siapkan tabelnya untuk post closing trial balance. Jadi tinggal kita masukkan informasi dari buku besar. Mana buku besar? Untuk memudahkan kita letakkan di pojok. Nih, oke. Kita lihat lagi sama seperti kita memindahkan di neraca saldo setelah penyesuaian tadi ya. Kita lihat di sini kita mulai dari akun kas. Kita copy nomor akunnya itu 111, 111, Alfi dan 111. Nominalnya itu ada di posisi debit dengan jumlah 350.500.000 rupiah. 350.500.000 rupiah. Oke. Selanjutnya setelah kas itu ada yang namanya akun. Kita lihat di sini. Akun receivables. Kita copy untuk itunya 112. 112. Untuk nominalnya itu ada tadi 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah akun receivables, itu ada yang namanya prepaid rate. Kita copy, untuk nomor akunnya itu ada 113. 113. Prepaid rate dengan nominal sebesar 49.500.000 rupiah. 49.500.000 rupiah di posisi debit. 49.500.000. Oke, setelah prepare rain itu ada yang namanya akun supply. Supply di sini ada sebesar 4 juta. 114 supplies. Sebesar 4 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah supplies, kita lihat lagi di sini ada namanya equipment. Equipment di sini dengan nomor akun 121. Ctrl V 121 ya. Dengan nominal kita lihat lagi di buku besar agar tidak terjadi kesalahan sebesar 185 juta. 185. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah equipment, kita lihat lagi di buku besar ada akun payables. Di sini akun payables dengan nomor akun 212 dan nominal 105 juta rupiah di posisi kredit. 212 dan posisinya di sini 105
2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah akun payables itu ada akun yang namanya Ranti Capitals. Di sini Ranti Capitals dengan nomor akun 311. 311. Dan juga nominalnya di buku besar itu ada 525 juta di posisi kredit. 525 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah Ranti Capitals itu ada yang namanya akun Ranti Price. Tapi karena kita udah memasukkan akun, memindahkan informasi dari jurnal penutup ke buku besar tadi, maka di sini 0, tidak perlu kita masukkan. Service revenue juga tidak perlu kita masukkan. Salaries expense dan semua yang berhubungan dengan expense tidak perlu kita masukkan. Ini kita lihat di sini akunnya sudah 0 ya. Ini sudah 0. Nah, ini akumulasi depreciation of equipment. Kita copy dengan nomor akun 518. 518. Dengan nominal akumulasi itu biasanya di posisi kredit. Kita lihat nominalnya agar tidak salah. Di sini nominalnya 18.500.000. 18.500.000 di posisi kredit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya ada akun. Nah, untuk expense tadi kita tidak perlu masukkan. Lanjut ke income summary dan juga retained earnings. Income summary di sini dengan nomor akun 521. Di posisi, kita lihat lagi, di posisi debit sebesar 50 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5. 6 gitu. Oke. Untuk nomor akun terakhir, nama akun terakhir itu retained earnings dengan nomor akun 522. Kita copy retained earnings di sini. Kita masukkan 522. Oke. Dengan nominal akun itu sebesar 7.500.000 di posisi debit ini ya. Sini posisi debit. Berapa tadi? Kita lihat lagi. 7.500.000 di posisi debit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai. Di sini sudah memenuhi semua tabel. Kita lihat lagi di buku besar apakah ada akun yang belum kita masukkan. Nah, di sini masih kosong. Nah, oke, ternyata semua akun dari buku besar sudah kita pindahkan ya ke neraca saldo setelah penutupan. Tinggal kita hitung apakah hasilnya balance. Bismillah. Kita blok dari atas sini ke sini. Tutup kurung. Ini. Oke, itu untuk hasil dari debit 648.500.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung yang bagian kredit. Kita tutup kurung. Bismillah. Oke, dan ternyata hasilnya balance. Dan insya Allah ini jawabannya sudah benar. Jadi, untuk balance dari post closing trial balance ini adalah 648.500.000 rupiah. Nah, inilah penjelasan kita hari ini mengenai dari jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup, dan juga neraca saldo setelah penutupan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.